need to focus. 医生来了！这 Heads up. Tournament start in 10 days. Sidekick by bomb, slip by. Film diawali pada masa lalu, di tahun 1986 di Okinawa, Jepang. Seorang anak, bernama Daniel LaRusso datang ke dojonya Keisuke Miyagi. LaRusso yang penasaran, menanyakan tentang asal-usul karate aliran Miyagi. Keisuke menjelaskan, leluhurnya seorang nelayan bernama Shinpo Sensei Miyagi. Shinpo merupakan seorang nelayan yang suka mabuk-mabukan. Pada suatu ketika, badai besar menghantam perahunya, yang membuat ia tertidur di lepas pantai Okinawa dan terbangun di lepas pantai Cina. Di Cina, Shinpo Sensei diselamatkan dan diterima dengan baik oleh keluarga Han. Mereka mengajari Shinpo seni bela diri kungfu. Sekembalinya ke Okinawa, lahirlah karate aliran Miyagi. Perpaduan dua budaya, dua seni bela diri, dua cabang, tetapi masih satu pohon. Ikatan yang menyatukan keluarga Han dan Miyagi hingga saat ini. Kembali ke masa kini di Beijing, Cina. Kita diperkenalkan dengan seorang guru kungfu legendaris bernama Han. Di sekolah kungfunya, ada seorang murid Han yang sangat menonjol bernama Li Fong. Saat berlatih, mereka dikejutkan saat Ibu Li datang. Diketahui, si ibu selama ini tidak senang jika Li mempelajari kungfu. Si ibu memberitahukan guru Han, ia mendapat pekerjaan baru di rumah sakit di kota New York, dan akan pindah ke sana bersama Li. Shelly, would you like to move to New York in return? You of all. Singkat cerita, Li pun terpaksa ikut ibunya pindah ke sana. Di New York, mereka tinggal di sebuah apartemen. Malam harinya, Li keluar rumah mencari makan malam di sebuah toko pizza. Di toko tersebut, Li pertama kali bertemu dengan seorang gadis bernama Mia serta ayahnya bernama Victor. Keesokan harinya sepulang dari sekolah, Li tanpa sengaja bertemu dengan Mia lagi. Saat mereka melewati sebuah jalan, Li terlihat, ia sangat tertarik melihat tempat latihan karate. Namun Mia berkata, tempat tersebut tidak baik untuk Li. Beberapa hari kemudian, Mia menjemput Li untuk mengelilingi kota New York. Sayangnya, skuter yang membawa mereka tiba-tiba mogok di tengah jalan. Karena mogok, Li dan Mia memutuskan pulang dengan naik kereta api. Di kereta, mereka bertemu pria yang latihan karate kemarin bernama Connor Day. Connor ternyata mantan pacarnya Mia. Connor terlihat tidak senang melihat Mia bersama Li. Saat mereka mau pulang, tiba-tiba Connor meninju Li yang membuat matanya bengkak. Di perjalanan pulang Mia menceritakan, Connor pria yang tidak bisa dilawan, karena ia juara bertahan turnamen karate 5 wilayah yang diadakan di kota New York setiap tahunnya. Sesampainya di rumah, ibunya Li dibuat terkejut ketika melihat mata anaknya yang bengkak. Si ibu tidak menyangka jika Li masih suka berkelahi. Si ibu pun memperkenalkan Li dengan seorang guru privat matematika bernama Alan, dengan harapan Li bisa masuk universitas ternama dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Sesampainya di rumah, Li memandangi foto kakaknya yang terselip di sebuah buku. Dan ingatannya kembali ke masa lalu saat si kakak masih hidup, di mana dulunya, sang kakak mengajari tendangan mematikan bernama tendangan naga. Esok harinya, tanpa sengaja, Li kembali bertemu dengan Connor di sekolah. Dan Connor kembali mengganggunya, Li yang tak terima memberikan perlawanan di hari itu. Li pun melakukan tendangan naga yang pernah diajarkan oleh kakaknya. Sayangnya, Connor menangkis tendangan tersebut dan menyerang balik Li. Setelah berduel dengan Connor, Li melihat poster turnamen karate 5 wilayah, di mana di dalam poster tersebut ada gambar Connor sebagai juara bertahan. Li pun mengambil salah satu posternya, dan berniat mengikuti turnamen untuk melawan Connor. Saat malam tiba, beberapa orang suruhan mendatangi toko Victor untuk menyerangnya. Li yang melihat tidak tinggal diam. Ia mencoba membantu Victor, dan terjadilah perkelahian. Di mana Li mengalahkan mereka seorang diri. Victor yang melihat Li sangat terkagum-kagum dengan gerakannya.
Lalu Victor menunjukkan beberapa foto di masa mudanya, ketika ia memenangi kejuaraan tinju, dan menjadi yang terbaik di kotanya. Setelah Mia lahir, Victor pun pensiun dan membuka toko pizza. Victor meminta Lee untuk mengajarinya kungfu atau apapun yang Lee tahu. Ia ingin bertanding lagi, dengan harapan, jika memenangi pertandingan, uangnya untuk membayar sejumlah utang kepada seorang rentenir bernama Oshi. Awalnya Lee menolak untuk melatih, namun pendiriannya berubah setelah Lee menelpon dan berbicara dengan guru Han. Singkat cerita, Victor pun dilatih meskipun Mia awalnya menentang mereka. Mia berkata, Lee harus bertanggung jawab jika Victor nantinya babak belur di atas ring. Lee pun mulai melatih Victor kungfu dalam semua aspek kehidupan. Room to swing. You're gonna have to stream. Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana Victor akan bertanding dan terlihat Oshi berada di sana untuk menonton. Pertandingan pun dimulai. Saat Victor mendominasi dan sebentar lagi akan memenangkan pertandingan, Oshi menyuruh lawannya Victor untuk berbuat curang agar Victor kalah dari pertandingan tersebut. Ternyata lawannya Victor anak buahnya Oshi. Victor pun kalah dan ia terjatuh tak sadarkan diri. Mia meminta Lee membantu Victor. Sayangnya, Lee terlihat panik tidak melakukan apapun. Ternyata, Lee masih trauma dengan kenangan buruk saat kakaknya tewas, si kakak dihabisi, setelah memenangkan turnamen kungfu oleh lawannya di luar ring. Setelah kejadian memilukan tersebut, Lee benar-benar frustasi. Ia mengabaikan ketika guru Han menghubunginya, dan juga membuang poster turnamen yang ia simpan di kamarnya. Lee ingin melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Hingga pada suatu ketika, sesampai di rumah, Lee tiba-tiba diserang oleh pria misterius. Dan ternyata pria tersebut adalah guru Han, yang datang ke New York tanpa memberitahukan Lee sebelumnya. Melihat guru Han datang mengunjungi mereka, si ibu terlihat tidak senang dengan kehadiran guru Han. Ketika masuk ke kamar Lee, tanpa sengaja, guru Han menemukan poster turnamen yang dibuang. Guru Han menasehati agar Lee segera bangkit ketika terjatuh. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah sakit untuk menjenguk Victor, dan terlihat Mia masih marah kepada Lee, karena kemarin ia mengabaikan mereka. Sementara Victor, ia tidak mempermasalahkan dan menyalahkan Lee atas kejadian yang menimpa dirinya. Setelah dari sana, guru Han memaksa Lee untuk ikut turnamen 5 wilayah yang akan diadakan 10 hari lagi. Ia meminta Lee untuk mencarikan tempat latihan. Sementara guru Han terbang ke Okinawa untuk menjumpai muridnya Shinpo Sensei bernama Daniel LaRusso, anak kecil yang kini telah menjadi dewasa di awal film tadi. Guru Han pun memperkenalkan dirinya. Ia bilang, ia dari keluarga Han dari Cina dan berteman baik dengan gurunya LaRusso bernama Keisuke Miyagi. Guru Han memaksa LaRusso untuk melatih Lee dengan karate aliran Miyagi. Sayangnya, saat itu LaRusso menolak permintaan guru Han. Sementara di New York, berkat bantuan Alan, Lee menemukan tempat latihan di sebuah taman. Keesokan harinya, guru Han telah kembali ke New York untuk melatih Lee. Lee pun dilatih dengan sangat keras untuk fokus oleh sang guru, agar nantinya menjadi petarung tangguh. Time I fight. Keesokan harinya, diam-diam, Sensei LaRusso datang ke tempat latihan mereka meski sebelumnya menolak. LaRusso sempat pesimis jika Lee akan menguasai karate aliran Miyagi hanya dalam waktu 1 minggu. Namun semuanya berubah ketika Lee melakukan gerakan kungfu dengan sangat baik di depan LaRusso. Mereka pun sepakat untuk melatih Lee dengan perpaduan kungfu dan karate aliran Miyagi. Lee pun dilatih dengan sangat keras oleh mereka. Beberapa hari kemudian, tibalah hari yang sudah ditunggu-tunggu. Turnamen karate 5 wilayah resmi dibuka. Pada babak eliminasi, Lee bertanding dengan petarung bernama Yuda Stephen. Di babak eliminasi, Lee menang dengan mudah dan melaju ke babak selanjutnya. Happy to be here. Di babak kedua, Lee bertanding melawan petarung bernama Queen Tornado, dan pertandingan kembali dimenangkan oleh Lee. Di babak ketiga, Connor, sang juara bertahan memenangkan pertandingan dengan mudah. Begitu juga dengan Lee, ia berhasil menyingkirkan lawannya dan melaju ke babak final. Setelah pertandingan selesai, Connor menyuruh teman-temannya untuk menghabisi Lee. Untungnya, Guru Han dan Sensei LaRusso dengan mudah mengalahkan mereka. Sebelum partai final dilaksanakan, Sensei LaRusso mengatakan, melihat gaya bertarung Connor seperti harimau, hanya ada satu cara untuk mengalahkannya yaitu dengan jebakan. Hingga pada suatu ketika, LaRusso melihat Lee melakukan tendangan naga. LaRusso bertanya, akankah ia menggunakannya saat melawan Connor? Lee menjawab tidak, karena sebelumnya ia sudah mencoba gaya tersebut, namun Connor dengan mudah menangkisnya. LaRusso pun berpikir,
untuk menggunakan tendangan tersebut dengan teknik yang berbeda sebagai umpan jebakan, di mana setelah melompat, Lee harus membungkuk dengan rendah untuk menghindari tendangan corner. Setelah itu, barulah Lee menyerang balik corner. Cara itu pun mereka praktek di sebuah stasiun. Setelah beberapa kali mencoba, Lee pun berhasil melakukannya. There you go. Strengthening your under the kick. Sebelum pertandingan final dimulai, si ibu datang untuk memberi dukungan kepada Lee. Diketahui sebelumnya, si ibu tidak senang Lee belajar kungfu dan mengikuti turnamen tersebut. Tidak berapa lama, pertandingan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Lee Fong ditantang juara bertahan dan tak terkalahkan Corner Day. Salah satu dari mereka akan jadi juara dan memenangkan hadiah $50.000. Di awal pertandingan, Corner unggul 4 poin. Lee kemudian bangkit untuk menyamakan skor menjadi 4-4 dan pertandingan menjadi semakin memanas. Sayangnya, setelah menyamakan skor, Lee malah terkena tendangan keras Corner, yang membuat dirinya jatuh hampir tak bisa bangkit lagi. Get up, kid. Yes. Setelah bangkit kembali, Lee menjebak Corner dengan tendangan naga yang sudah dipersiapkan. Kali ini, Corner tak bisa menangkis dan Lee berhasil menjatuhkan Corner. Lee akhirnya mendapatkan 8 poin, sementara Corner hanya 7 poin. Lee pun dinobatkan sebagai juara baru turnamen 5 wilayah. Corner yang kalah tidak terima, ia kembali menyerang Lee dari belakang. Untungnya, Lee dengan mudah melumpuhkannya. Setelah itu, mereka pun merayakan kemenangan Lee dengan sangat gembira di atas ring. Setelah memenangkan turnamen, terlihat restoran Pizza Mia dan Victor membuka cabang baru. Berkat Lee, restoran tersebut menjadi ramai dikunjungi pembeli. Dan film pun selesai.